tadi? Jadi tadi kami sudah nyampe di PPA, tapi penyidik yang tangani perkara ini, beliau lagi lepas dinas dan kami tadi sudah komunikasi baik. Apa ya, kalau boleh tahu yang dikomunikasikan? Jadi nanti beliau akan schedulekan untuk pemeriksaannya di hari Selasa pukul 13. Selasa pekan depannya di pukul 13. Kalau untuk Selamat siang. Sabar. kalau untuk tadi komunikasi kan disuruh hari Selasa. Pemberitahuan diberikan kepada seluruh pemilik kendaraan dinas maupun pribadi Atau rekan-rekan yang masih di bawah. yang masih parkir paralel Tidak ada agar segera dipidana. Beliau sifatnya sebagai seorang saksi. Pemberitahuan Jadi lagi nanti kalaupun yang diberikan dibawa kepada adalah seluruh hasil pemilik kendaraan tes dinas maupun kesehatan pribadi yang masih parkir paralel psikologi tadi yang agar segera dilakukan dipidana. di salah satu rumah sakit. Sebenarnya terima kasih. Tes yang tadi seperti apa Pak? Mungkin boleh cerita. Kalau hasil tertulisnya itu belum, nanti hari Senin itu sekitar pukul 10 itu bisa nyampe ke tangan kami, tapi tadi disampaikan benar akibat dari rentetan peristiwa yang terjadi saat itu mempengaruhi psikologi teknik. Silakan yang masih parkir paralel Ya, segera mungkin dipidana bisa di atau akan digeberkan. contohin atau yang lebih detail lagi. Jadi gini, psikologinya terganggu karena adanya satu peristiwa di tempat di mana beliau bekerja kemarin dan sudah masuk ke fisik, ada mual-mual, ya, ada rasa pusing. Nah itu pengaruh dari tekanan psikologi yang dialami oleh klien kami. Dan sendiri mengalami mual-mual itu dari kapan ya Pak? Pas pas kabur dari rumah Mbak Eri. Iya, pas ini juga ada pas terakhir keluar. Oh berarti sudah lama ya? Selagi masih di sana berarti sudah terjadi Iya, mual-mual itu? iya pusing, dada sakit, sesak, panik. Boleh ke depan, Mas. Mbak. Sudah coba konsultasi, bicara nggak ke Bu Erin saat itu? Pas lagi masih di rumah? Enggak. Nggak pernah ngomong ke Bu Erin kalau sesak gitu? Sama sekali enggak. Maksudnya takut dalam arti itu apa sih, Mbak? Kalau boleh tahu, maksudnya boleh dijelasin takutnya takut tekanan kah atau dimarahin atau gimana? Iya, ada tekanan, ada marah juga, terus ada disuruh baik-baik juga kan pas kemarin kesini. Jadi saya panik, saya takut. Sekarang gimana kondisinya, Kak? Sudah lebih baik. Masih mual. Aku sih panik. Kapan periksa ke dokter lagi, Kak? Nunggu jadwal ya, karena tadi disampaikan oleh pihak rumah sakit nanti hari Senin seperti apa hasilnya. Realnya itu tertulis nanti di hari Senin. Kalau tadi sepintas saya tanya kepada pihak yang nangani apa sih yang didapat dari pemeriksaan kali ini, beliau sampaikan betul yang adanya peristiwa itu Teh Nur mengalami tekanan psikisnya sehingga itu berakibat ke organ tubuh, ada rasa pusing, ada rasa mual. Seperti itu. Senin baru diagnosanya jadi. Enggak, Senin ya hasilnya sudah keluar. Bukan ini. Jadi hasilnya udah Senin sudah keluar, kemudian kalau memang ada lanjutan tindakan medis tentu di hari itu juga akan disampaikan. Bang, ini terkait kronologis kaburnya Teh Nur ini seperti apa sih? Kalau cerita dari Teh Nur apa? Oh, baik. Kalau kenapa ini kabur, Teh Nur ini kabur? Karena memang pertama dari awal sekitar 15 hari ya Teh ya, ini sudah tidak kerasan kerja di situ karena situasi yang tidak membuat hati tidak nyaman. Sudah izin untuk dipulangkan, tapi pihak yang majikannya tidak memperbolehkan dengan alasan nanti nunggu setelah ada pengganti dari yayasan. Ditunggu tidak ada dan puncaknya sudah tidak tertahan lagi sampai hampir 2 bulan ya di sana ya, hampir 2 bulan tidak tertahan lagi, akhirnya melarikan diri bukan bermaksud apapun karena ya tadi adanya tekanan psikologi akibat rentetan peristiwa yang terjadi di rumah itu.
Bang, dari pihak Erin sendiri mengatakan bahwasanya suaminya Nur lah yang menjadi salah satu faktor Nur kabur, karena sebenarnya menurut versi Ibu Erin atau Mbak Erin itu Nur sebenarnya baik-baik aja di sana. Mungkin gimana, Bang? Yang disampaikan itu boleh saja, itu versinya Ibu E. Itu kan setiap orang boleh menyampaikan hal-hal baik untuk dirinya. Tapi faktanya, seorang suami manapun kalau mendapatkan curhatan dari istrinya, apalagi istrinya jauh dari dirinya dan tinggal di rumah orang lain, tentu akan mengambil sikap bagaimana istrinya ini selamat. Ya, istrinya selamat dalam artian, mohon maaf, bukan tanda kutip yang negatif banget, tapi dengan adanya kejadian yang disampaikan kepada suaminya, tentu itu menjadi perhatian tersendiri. Jadi kalau umpamanya beliau menyampaikan bahwa itu penyebabnya kaburnya itu karena suaminya, juga tidak. Mohon maaf, di rumah saya juga ada orang yang bantu, sudah bertahun-tahun juga nggak ada masalah. Seperti itu. Bang, mungkin ini dari Mbak Nur sendiri sudah menerima hak dan kewajiban nggak sih, mungkin gaji? Gaji gimana? Kalau untuk yang gaji bulan pertama itu di bulan April sudah dibayarkan, tapi untuk yang bulan Mei yang mestinya diterima di tanggal 3 kemarin sampai hari ini belum dibayarkan. Ya. Tapi dari sendiri bilangnya sudah ditransferkan. Kemarin sudah dicek di rekening koran, di buku tabungannya itu belum ada masuk. Harusnya per tanggal berapa masuk gaji? Tanggal 3 biasanya masuk. Tanggal 3 ya, Bang? Tanggal 3 masuk. Jadi belum. Ini belum. Tadi di perjalanan setelah kami melaksanakan sholat Jumat, kami juga ditelepon oleh seseorang ya yang menanyakan nomor rekening dan lain sebagainya. Kami belum bisa berikan nomor rekening karena kondisi tenor sendiri belum stabil. Jadi hari ini sekitar jam 1 deh. Jam 1 ada orang yang telepon ke suaminya, lalu dikasih nomor saya, lalu hubungi saya. Itu Orang yang mengaku menghubungi itu pihak dari mana? pihak mana, Bang? Tadi kalau nggak salah asistennya Mas Andre Tolani. Nah ya, gitu. Itu diperintahkan oleh Ibu E untuk segera dibayarkan. Baru tadi dan perlu teman-teman ketahui bahwa kami kemarin telah melayangkan somasi, baik somasi terbuka ataupun tertulis yang saat ini masih dalam perjalanan. Isi somasinya apa itu, Bang? Dan tertuju kepada siapa? Ditujukan kepada Ibu E karena beliau yang mempekerjakan sebagai seorang majikan dan beliau adalah sebagai asisten rumah tangga di sana. Tentu beliau yang harus bertanggung jawab atas itu semuanya. Di antaranya harus mengembalikan handphone yang disita sepihak begitu saja, ada KTP juga, ya. Terus kemudian ada dompet yang isinya ada ATM dan satu tas pakaian, belum kerugian yang lain tentunya. Itu karena dari peristiwa ini klien kami Teh Nur mengalami trauma ya, dan saya ulangi lagi, tadi kami sudah cek ke psikiater di salah satu rumah sakit dan sementara hasilnya adalah positif akibat dari peristiwa ini. Beliau mengalami tekanan kejiwaan. Sampai berapa lama dipendam mungkin tekanannya, Kak Nur? Itu yang dipendam sudah cukup lama ya. Jadi 15 hari setelah bekerja itu sudah ada pressure yang membuat Teh Nur tidak nyaman dan sudah juga izin pulang, tapi belum diberikan izin dengan alasan, saya ulangi sekali lagi, karena mereka menunggu adanya pembantu baru yang disalurkan oleh jasa penyalur tenaga kerja. Tapi dari Mbak Nur sendiri berharap ketemu sama Mbak Hera nggak sih, Mbak Nur? Belum.
Siapa ya?